Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi hari ini udah di hari Kamis. Market begitu-gitu aja. Baru kemarin naik dikit tadi pagi ya. Ini udah ditekan merah dikit lagi, koreksi. Jadi memang BTC ini benar-benar lagi nggak stabil ya. Juga kebanyakan di luar juga negatif news, makanya fear-nya masih tinggi, ya kan? Jadi hari ini video saya singkat, simple, karena market juga gitu. Cuma saya mau ingatkan, mulai hari ini saya nggak kasih rekomen, karena kalau lihat pergolakan market begini, ini agak bahaya, ya. Jadi agak bahaya, takutnya ini banting ke bawah lagi, ya. Jadi dengar baik-baik gini. Ini sementara saya lihat marketnya masih oke, mungkin dalam 1-2 hari ini masih bisa bertahan kalau dia walaupun negatif ya. Karena kalau kita lihat juga ada sedikit perlawanan dari Ethereum ya. Ethereum Binance agak ngelawan ke atas mereka ini ya, walaupun udah mulai nggak ikut ini. Jadi yang utamanya ini saya lihat di BTC Dominance ini agak turun. Ini 39,8. Mudah-mudahan kalau bener ini kita berharap BTC dominance-nya agak turun. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini lebih banyak yang masuk ke altcoins, sehingga altcoin bisa naik. Buat yang agak sangkut kemarin, bisa siapa tahu bisa kejemput ya. Itu aja harapan kita. Untuk kalau mau masuk lagi, saya nggak garansi. Saya nggak mau untuk mulai hari ini, saya nggak mau rekomen koin dulu ya. Kedepannya masih harus lihat market. Ini market begini agak bahaya ya. Bisa aja karena ada berapa skenario. Jadi 1,5 bulan lalu lah ada yang tanya waktu saya wanti-wanti ya kan, hati-hati kita ini jangan trap ya kan, mungkin nanti bisa masuk mini bearish ya, mungkin ini bakal benar-benar terjadi atau banyak berapa skenario ya. Ada yang bilang ini bakal kalau dia drop lagi berarti dia akan reset gitu ya. Jadi resetnya bener-bener bottomnya di mana juga kita belum tahu ya. Kita nggak ada pasti, belum bisa bilang pasti begitu ya. Jadi ini bisa saja ini kalau jatuh ya, bisa juga masuk masa sedikit ada yang bilang crypto winter ya. Mungkin kalau ini dia agak drop lagi ya, udah masa winter ini ya, mungkin bisa begitu merah aja dalam 2-3 bulan ini ya, sideways merah begitu terus, atau dibawa ke bawah turun dikit lagi jadi udah banyak kalau yang orang pemain lama udah tahu ini udah wanti-wanti. Mungkin ada yang pikir udah saatnya istirahat, holiday ya, karena ada masa kalau udah kena dibanting ke bawah gitu, orang pilih istirahat dulu, nggak mau ambil resiko gitu ya. Jadi harapan saya mungkin dalam 2 hari ini itu altcoin bisa pump dikit lah biar kejemput. BTC walaupun dia merah gitu sideways, biarkan, yang penting kalau Ethereum ngelawan dulu naik, BTC dominance turun ya, itu yang bagus kondisi saat ini. Kita berharap skenarionya sementara begitu dulu dalam 2-3 hari ini kita harap ya. Jadi supaya banyak yang ini, kadang kita pikir hari itu kita beli yang ada event ya kan, ternyata kena dump, sekarang nggak mau naik malah di situ. Mudah-mudahan ada yang bisa kejemput gitu ya. Tapi kalau untuk mau masuk koin baru, itu jangan dulu. Makanya nih kenapa alasan saya dari 3 bulan lalu ada yang tanya, kok rekom koin untuk hold berapa bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan. Saya nggak pernah mau kasih, kenapa? Nah ini kalau sempat ada kejadian begini, dia sempat kripto masuk kalau winter crypto, lebih baik saat itu kita masuk nanti ya. Kita sabar tunggu, lihat bener-bener udah bottomnya, baru kita masuk
invest ya. Tapi invest, jangan pikir habis masuk seminggu 2 minggu Anda tanya apa kok rekomendasinya gimana. Itu gua delete aja gitu ya. Kita tunggu naik. Saat kalau bisa burannya gitu. Ya. Jadi begitu. Saya lihat kalau skenarionya ya. Jadi untuk kondisi market begitu, saran saya sekarang udah harus wait and see, tunggu jemputan. Kalau bisa koin-koin yang kita hold itu kejemput. Makanya dulu saya ajarkan kalian jangan banyak hold koin. Nah, begini kalau ada yang sangkut banyak gini, ya kan? Makanya kalau buat cuan army yang udah ikut saya dari berapa, paling nggak setengah tahun lalu, kalian nggak kejebak situasi begini, ya kan? Nah, saya agak ribet ini, subscriber baru yang stuck selalu kasih saya headache gitu masalahnya gitu ya. Kalau yang udah lama ikut, paling nggak setengah, yang korban dari Mei lah, udah sosnya nggak stuck. Kalau kondisi begitu, kalaupun Anda ada sangkut 1-2 koin, enak kita softnya gitu, ya kan? Karena ini kalau Desember ini ditutup merah ini, itu bakal kelihatan ke depan Januari Februari, ya itulah masuk ke arah crypto winter itu. Bisa skenario begitu juga ada. Jadi ada beberapa skenario masih kita lihat ke depan. Jadi kalau Anda lihat YouTuber manapun, mereka masih juga menganalisa, nggak bisa ada keputusan gitu. Jadi istilahnya lihat perkembangan market ini, maju selangkah, lihat selangkah buat keputusan gitu ya. Nggak bisa gegabah sekarang kalau lihat kondisi market begitu. Cuma saya yakin dalam 2-3 hari ini di sini kesempatan kita. Berharap altcoin bisa dipump gitu ya. Jadi kita harap BTC dominance turun lagi dikit, lebih lagi. Ini 39,8, seharusnya paling bagus 38, something. Ini altcoin pasti agak naik gitu. Kita yang ada sangkut bisa TP gitu, ya kan? Itu aja harapan, ya. Tapi misalnya kalau gini ya, skenarionya gini. Ini buat yang kalau 1-2 koin Anda sangkut tiba-tiba dalam 2-3 hari ini ada bantingan, ya. Kalau ada bantingan tiba-tiba drop, Anda langsung lepas juga boleh CL. Tapi yang masih di bawah 10% minusnya gitu, ya, yang minusnya kecil gitu, Anda boleh ini. Tapi kalau Anda yang sudah sangkut dari awal kemarin itu, yang sangkut berat, jangan harap, jangan mimpi apa, Anda cukup staking aja. Harapannya di mana? Bangkit lagi koin Anda saat melanjutkan bullishnya nanti di tahun depan 2022 ini. Kapan? Pastinya saya nggak tahu juga. Kalau analisa saya mungkin apakah bulan 3, bulan 4, bulan antara, kalau prediksi saya antara 3, 4, 5 itu di situ peaknya nanti, ya. Karena kita belum masuk masa peaknya sebenarnya, ya. Jadi kalau prediksi saya mungkin apakah di Maret, April atau Mei, di situ peaknya. Masih analisa, ini analisa, nggak ada yang pasti ya, dunia kripto ini namanya analisa. Karena ada juga yang kalian lihat lah, yang YouTube luar juga ini, yang agak cocok dengan saya, pemikirannya itu lengthening ini, peak time-nya saya sama si Benjamin Cohen agak cocok saya lihat. Ada kemiripan analisa dia dengan saya cocok, kisaran peak time-nya itu di 345, di kisaran di situ gitu, ya. Ada yang kisarannya di kuartal 3, ada yang pikir nanti beragam lah, ada yang bilang di awal lagi Januari kuartal pertama, kuartal kedua bakal peak ya, tapi ada yang udah berubah lihat market begitu. Kemarin itu banyak yang pikir peaknya itu di Januari lagi ya, Januari Februari. Jadi ada yang udah berubah lihat market gitu. Tapi kalau saya dari awal saya nggak ini, saya udah tahu kondisi ini bakal ini. Cuma
tepatnya kisaran di mana bottomnya itu belum kebaca, kita nggak tahu, dan tergantung yang kontrol market ini main. Kita kadang dapat baca, syukur, analisa. Itulah kenapa saya suka kripto ini. Kadang itulah tantangan challenge-nya. Saya coba baca itu geraknya kemana, si Posme mau bawa market kemana. Itu sebenarnya keasikan dari saya analisa market ini. Bukan soal saya pemain besar, saya pos. No. Saya cuma pemain kecil yang enjoy. Saya nikmati game ini, gitu. Ya. Jadi itu aja. Hari ini video saya yang saya sampaikan. Jadi itu aja. Mudah-mudahan kalian paham. Sangat simple bahasa saya, ya. Penyampaiannya gampang. Kalau Anda tidak tahu, nggak paham juga, nggak cerna, I don't know lagi. Jadi gitu aja. Salam siar Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.